Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita telah berada di ujung bulan Ramadan, bulan yang sangat kita cintai, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Lalu apa yang mesti kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini? Jamaah rahimakumullah, kalau kita mengacu riwayat hadis dari sahabat Salman Al-Farisi menyatakan bahwa kalau awal Ramadan adalah rahmah, curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertengahannya adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sementara di akhirnya adalah aitqun minan nar. Maka dari itu seyogyanya di akhir-akhir Ramadan ini kita berupaya agar diri kita benar-benar terbebas dari api neraka. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa membebaskan diri kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man fattara sha'iman kana lahu 'itqan minan nar. Barang siapa yang memberikan fitur, memberikan berbuka kepada orang yang berbuka puasa, maka itu sebagai 'itqan minan nar, pembebasan dirinya dari api neraka. Demikian juga di hadis setelahnya, wa man khaffafa fihi an mamlukihi kana lahu 'itqan minan nar. Barang siapa yang meringankan pekerjaan pembantunya di bulan Ramadan, itu juga sebagai pembebas dari api neraka. Maka perilaku salaf terdahulu juga mencontohkan seseorang yang punya budak, beliau akan membebaskan budaknya karena berharap dengan pembebasan budak yang dimilikinya, beliau akan terbebas dari api neraka. Yang selanjutnya para hadirin, dalam hadis tersebut juga dijelaskan bagaimana kita untuk memperbanyak 4 perilaku, yang mana 2 dari perilaku itu adalah sesuatu yang bisa membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara 2 perilaku yang lainnya adalah sesuatu yang tidak harus kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, perilaku yang pertama 2 itu adalah memperbanyak syahadah la ilaha illallah, kesaksian bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar, dan memperbanyak baca istighfar. Kita sudah maklum bersama bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang bisa merobohkan dosa-dosa yang kita punya. Kalimat tauhid manakala dibaca 4 kali di waktu pagi, 4 kali di waktu sore, itu juga sebagai penghapus dosa-dosa kita dan sebagai pembebas dari api neraka. Kalimat tauhid ketika dibaca dengan penuh keikhlasan, maka akan bisa menghalangi pembacanya dari api neraka. Sementara istighfar, para hadirin, permintaan atau doa ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menghapus juga dosa-dosa yang ada pada diri kita. Bahkan dahulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika mengakhiri puasa Ramadan ini, beliau merintahkan kepada bawahannya untuk 1, membayar zakat fitrah, yang kedua ada dengan memperbanyak istighfar. Tujuannya bahwa zakat fitrah sebagai tuhrotan lis-shaimin, penyuci dari diri orang yang berpuasa itu, anillahi warrafas, dari perbuatan lelahannya, dari perbuatan yang sia-sia dilakukannya, dari kata-kata yang kurang bagus ketika puasanya. Sementara istighfar ini bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita yang terjadi selama puasa. Pendeknya, istighfar kalau kita baca tentu bisa sangat berpotensi
menghapus dosa kesalahan kita selama Ramadan. Oleh karena itu, dengan kita memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, diharapkan dosa-dosa yang kita lakukan semakin menipis atau mungkin semakin berkurang. Sehingga dengan demikian diharapkan puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal ibadah kita yang lain selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para hadirin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perbuatan yang memang benar-benar bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir Ramadan ini kita sangat berharap tadarruk kita tingkatkan, rojak kita tingkatkan, agar amal-amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarruk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga ulama salaf terdahulu selalu berusaha, bahkan beliau berusaha 6 bulan sebelum Ramadan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjumpai bulan Ramadan. Nah, selepas Ramadan beliau juga berdoa agar amal-amal perbuatan, kebaikan-kebaikan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 bulan pasca Ramadan. Oleh karena itu para hadirin, mari di akhir Ramadan ini kita perkuat tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perkuat rojak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perkuat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya beristighfar, seraya memperbanyak kalimat la ilaha illallah, agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita selama Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masih ada 2 pakerti lagi, 2 perilaku lagi yang hendaknya juga kita perbanyak, yakni kita meminta ridho dan meminta surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berilah kami ridhomu dan surgamu, lindungi kami dari murkamu dan dari nerakamu. Semoga kita semuanya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunannya, dijauhkan dari nerakanya, dijauhkan dari murkanya di akhir Ramadan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.